Seolah-olah nanti fakultas hukum yang bersalah nanti melahirkan berbagai sumber daya manusia yang tidak benar, tidak begitu ya. Baik. Kenapa bangsa kita seperti ini? Nah. Indeks penegak hukum itu kan rendah. Iya. Termasuk lembaga yang membuat hukumnya juga, DPR itu. Yang nama tantangan itu kan godaan kan. Nah, godaan macam-macam kan. Nah, itu catatan penting bagi saya merasa bahagia dan bangga bagaimana kita bisa mentransfer knowledge kita. Halo Loskot sekalian, kembali hadir di acara kebanggaan kita bersama saya Alif Dian Pratama di program Sriwijaya Cash Selo Say It Loud. Loskot sekalian, apa kabar semuanya? Kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial bersama Profesor Dr. Johnny Emirzon. Apa kabar, Prof? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Salam sehat bagi kita semua. Jadi Prof. Johnny ini merupakan Dekan Fakultas Hukum Unsri periode 2024-2028, Prof ya. Kemudian mungkin Prof bisa cerita sedikit latar belakang intelektual Profesor sehingga bisa sampai di titik ini, sehingga bisa memberikan inspirasi bagi kawan-kawan Loskot sekalian. Ya, baik Saudara Alif, terima kasih banyak ya pada kesempatan berbahagia ini. Insya Allah tahun ini kita membawakan kebahagiaan kita semua. Amin. Kita semua. Di akhir tahun, Prof ya. Ya, di akhir tahun yang tahun-tahun yang sangat menyusahkan kita semua untuk Indonesia dalam kaitan penegakan hukum ini ya. Bikin pusing kalau kita bicara penegakan hukum ini, Bro. Terlalu banyak kasus yang dihadapi para penegak hukum kita selama 1 tahun ini. Betul, ya. Luar biasa sekali ini ya. Ya, saya dosen Fakultas Hukum Unsri dari tahun 1990. Wow. Jadi udah 34 tahun udah terasa ini ya. Udah 30 tahun lebih itu, Bro. Iya. 34 tahun. Pastinya 34 tahun. Iya. Januari 2025. Sama dengan umur saya itu, Bro. Wih. Ya, Alif kan murid saya. Iya, betul, Bro. Jadi ada banyak catatan yang bisa saya sampaikan. Baik, Bro. Pertama memang ya ngajar fakultas hukum ini memang cita-cita dan ide saya. Saya dari SMA udah senang belajar ilmu sosial, senang belajar ilmu hukum pada saat itu. Dan memang pilihan saya ilmu sosial dulu. Bahkan saya dipaksa oleh ibu saya harus masuk ke dokter, saya nggak mau waktu itu. Sampai saya dapat doktor S3, dia juga belum puas. Kenapa? Ya dokter hukum nggak bisa nyuntik katanya. Jadi ya saya bilang enggak apa-apa. Tapi anak saya bilang kan ada 2 dokter. Nah, baru dia cucunya jadi dokter, alhamdulillah ya. Satu sedang ambil spesialis bedah, satu sedang spesialis kulit itu ya. Masya Allah. Memang perjalanan 30 tahun ini sangat asik bagi saya. Saya seperti air mengalir saja itu ya. Hidup ini yang nama tantangan pasti ada, yang namanya risiko pasti ada. Tinggal bagaimana kita memilih hidup kita ini sehingga apa menjadi tujuan hidup itu ya tercapai. Ya. Mungkin kawan-kawan Loskot pengen tahu apa sih resep yang membuat Prof bisa menikmati profesi sebagai dosen di Fakultas Hukum Unsri, bisa enjoy, bisa happy selama 34 tahun itu. Oh ya. Catatan penting bagi saya merasa bahagia dan bangga bagaimana kita bisa mentransfer knowledge kita, terutama pada anak-anak kita. Terutama pada bukan anak kita juga, pada masyarakat pada umumnya ya. Jadi suatu hal yang luar biasa bagi saya ditakdirkan menjadi dosen ini. Dan memang jiwa saya guru ya. Jadi dengan ikhlas kita menyampaikan pesan itu pada anak-anak kita dan pada umumnya masyarakat. Sehingga ada kemanfaatan yang luar biasa yang bisa kita berikan pada masyarakat pada umum dan bangsa dan negara kita ini. Memang akhirnya saya mungkin 5 tahun terakhir agak kecewa dengan perkembangan hukum di Indonesia ini ya. Karena begitu lambat kita ya membangun hukum di Indonesia ini ya. Ya mungkin banyak kendala yang mungkin akan kita bicarakan lebih lengkap lagi nanti ya. Ya saya mungkin khusus ya untuk kita ini podcast ini kita adakan waktu yang khusus tadi berbagai kasus-kasus cases yang akan kita aktual, Prof, aktual ya. Baik, Prof. Kenapa bangsa kita seperti ini? Nah. Jangan seolah-olah nanti fakultas hukum yang bersalah nanti melahirkan berbagai sumber daya manusia yang tidak benar, tidak seperti itu ya. Baik, ya. Prof.
Baik, Losco sekalian, sekarang kita masuk ke sesi yang paling ditunggu-tunggu. Ya. Kita akan mengulik pemikiran Prof. Joni berkenaan dengan pembangunan hukum di Republik Indonesia. Dan saya menikmati betul pemikiran Prof. Joni, terutama kalau kita baca beberapa bukunya, dan di situ saya menangkap kegelisahan. Nah, menurut Profesor, apa yang membuat pembangunan hukum di Republik ini stagnan? Ya baik, ini pertanyaan cukup sulit ya. Bisa jadi 10-20 disertasi kalau kita bahas secara mendetil ya. Indonesia ini kan negara hukum, konstitusi kita jelas ya. Dan itu dengan tegas dinyatakan di Undang-Undang 45 itu. Hanya saja kita konsisten atau tidak dengan pasal tentang negara Indonesia berdasarkan hukum Rechtsstaat. Itu aja sebenarnya komitmen kita. Karena pendiri bangsa ini dengan bersusah payah ya, dengan bagaimana mencapai kemerdekaan itu bukannya hanya masalah duit, tidak ada duit itu, jiwa bangsa ya. Jadi jiwa bangsa itu yang menarik kita sehingga bangsa ini bisa merdeka. Jadi saya kira komitmen kita terhadap bangsa ini bagaimana untuk the next generation-nya itu. Kalau generasi pendiri bangsa luar biasa sudah pengorbanannya itu. Betul. Tidak perlu kita ragukan lagi bagaimana mereka menyerahkan jiwa dan raganya itu untuk supaya merdeka. Nah sekarang kita harus pikirkan kembali bagaimana nenek moyang kita itu pendiri bangsa ini itu terlihat di Cita Hukum Bangsa Indonesia. Coba perhatikan. Di Pembukaan 45 kan jelas itu ya. Ada beberapa pokok pikiran yang dituangkan oleh pendiri bangsa kita. Bagaimana negara diciptakan, didirikan untuk apa? Menciptakan masyarakat yang makmur. Itu kan pentingnya kan. Bagaimana negara ini melindungi seluruh bangsa Indonesia. Bagaimana negara ini punya kewajiban mencerdaskan. Nah, itu ya. Kata kuncinya itu. Kata kunci itu mencerdaskan. Kalau masyarakat kita cerdas, tidak akan terjadi seperti sekarang ini. Jadi saya kira banyak kendala-kendala yang untuk menuju itu, tapi itu menjadi tantangan bagi kita semua. Saya kira untuk perguruan tinggi ya mau tak mau ya kita harus minus terus sedemikian muka. Soalnya apa? Yang nama tantangan itu kan godaan kan. Nah godaan macam-macam kan. Nah itu ya. Nanti kita akan lihat apa yang menjadi godaan kita itu ya. Nah data yang diberikan oleh Rule of Law Index itu kan menunjukkan bahwa sampai dengan tahun 2023 Indonesia itu tidak mencapai poin yang menggembirakan berkenaan dengan penegakan hukum, HAM dan seterusnya gitu, Prof. Kemudian belum lagi kalau kita tambahkan dengan beberapa case yang aktual yang mengoyak hati nurani kita, Prof. Di MA kita tahu berita tentang ditemukannya uang cash sampai 1 triliun, Prof. Luar biasa. Kemudian di UIN salah satu UIN di timur sudah menggantikan perang Bank BI itu, Prof. Triliunan juga. Kemudian ada mafia hukum dan seterusnya. Bagaimana Prof melihat komplikasi dari gambar penegakan hukum tahun 2024 dan sebelumnya ini, Prof? Ya, baik. Ini sebenarnya kata kunci cermin dari pemerintahan. Ya gitu. Pemerintahan ini kan mencerminkan pola dan pikiran siapa yang memimpin pada saat itu. Betul. Jadi mau tak mau kita harus bercermin ke sana. Karena penegak hukum itu selalu diawal dari siapa yang memimpin, siapa yang menegakkannya kan. Jadi saya kira dari situ dulu dibenahi ya. Karena yang nama penegak hukum ini kan upaya atau usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan itu. Bagaimana keadilan terwujud, bagaimana kepastian hukum itu dijalankan. Nah masyarakat kan harapan ke situ. Nah di satu sisi yang bermasalah ini kan banyak petinggi negara kan. Nah itu masalahnya di situ ya. Hukum itu sejelek-jelek hukum, kalau penegak hukumnya masyarakat menjalankan dengan baik, tidak akan terjadi yang namanya penyimpangan itu. Tapi sebaik-baik hukum, ya, kalau penegak hukum masyarakatnya tidak konsisten dengan hukum itu akan terjadi pelanggaran penyimpangan itu. Itu jadi, kan apa yang Prof sampaikan tadi itu kan kalau kita pakai pendekatannya budaya hukum, struktur hukum, aparat hukum, mungkin Prof bisa memberikan perspektif berkenaan dengan itu. Baik, kita kan sudah jalan 20 tahun lebih untuk reformasi. Memang pada saat zaman Pak Soeharto itu ada kesan bahwa di situ tingkat pidana, tingkat korupsi tinggi, kolusinya, nepotisme tinggi, makanya sudah termasuk extraordinary crime ya. Tindak pidana luar biasa pada saat itu.
Oleh karena itu terjadilah perubahan-perubahan yang sangat mendasar, terutama Undang-Undang 45 kita. Undang-Undang 45 itu kan jadi haluan dasar kita. Lalu dikonkretisasi dalam bentuk undang-undang yang terkait itu. Masalah sekarang undang-undang yang terkait ikutan istilah pelaksanaan Undang-Undang 45 itu yang perlu dikoreksi. Betul. Nah, makanya apa? Bagaimana kita merantas korupsi misalnya kan? Karena dia sudah bentuknya luar biasa, dibentuk lembaga khusus ad hoc, KPK. Ya. KPK itu kan sebenarnya memang filosofinya itu bagaimana dia mengurangi tindak pidana korupsi harusnya itu kan. Ya, tapi nyatanya kan makin kesini makin banyak tuh. Sama aja undang-undang seperti undang-undang apa itu kekerasan rumah tangga. Undang-undang dilahirkan muncul semua kan. Makin dibikin undang-undangnya, regulasinya makin banyak. Maka dari segi legal system itu memang benar ya. Ada yang namanya kelembagaan itu dibentuk dalam rangka untuk mengakomodir melaksanakan itu. Kedua, substansinya disesuaikan aturan-aturan. Masalahkan budaya itu gimana itu? Nah, bagaimana kita menghilangkan budaya korupsi? Ya saya pernah bicara itu sama KPK. Bagaimana budaya korupsi itu menjadi virus-virus yang menggerogoti pilar-pilar bangsa kita ini. Ya. Jadi saya kira ya, yang namanya lembaga itu barang mati gitu. Barang mati. Yang menghidupkan organnya. Siapa organnya? Manusianya. Makanya saya kira ya, yang perlu kita kembangkan dan kita teliti secara mendalam itu bagaimana orangnya ini kita amini sebaik mungkin. Tidak ada gunanya. Kejaksaan misalnya kepolisian, lembaganya ya namanya lembaga barang mati. Makanya SDM-nya itu perlu kita perbaiki. Tidak ada gunanya kita buat lembaga banyak tapi tidak berdaya. Ya minimal tujuan awalnya apa? Dengan ada KPK, dengan adanya KAI, preventifnya jalan dong misalnya kan. Pengurang tindak pidana itu. Tapi sekarang terbalik kan. Penegakan hukum terus. Iya. Jangan sampai lembaga itu dijadikan ajang untuk mencari pekerjaan. Nah itu ya. Jadi jangan sampai lembaga itu dijadikan alat bagi oknum tertentu untuk berkuasa atau untuk dijadikan alat memecah belah atau alat untuk menghukum orang lain. Gitu. Itu yang perlu kita garis bawahi ke depannya. Nah, tadi saya meng-highlight pemikiran Prof berkenaan dengan perbaikan SDM lebih utama daripada kita fokus ke lembaganya, karena menurut Profesor mungkin lembaga sudah cukup baik sekarang pasca reformasi. Sekarang bagaimana sih peran pemerintah di dalam mengejar perbaikan SDM, terutama di bidang penegakan hukum? Apakah Prof sudah melihat pemerintah sudah mulai mengarah ke sana atau jauh panggang dari api? Ya sebenarnya peningkatan profesional SDM itu penting, jadi mutlak ya. Percuma aja kita punya mobil bagus tapi kalau pengendaranya nggak punya etika moral, pelanggaran tetap terjadi. Ya. Makanya bagaimana kita mendesain ya SDM yang selama ini memang menjadi tulang punggung bangsa ini kita benahi. Betul. Terutama untuk penegak hukum. Penegak hukum kan mulai dari kepolisian, jaksa, hakim, advokat, kemudian lembaga pengawas masyarakat. Dan ini harus dibenahi nih, ya. Advokat juga menjadi penting. Kenapa? Dialah yang menjadi corong para pencari keadilan. Kenapa? Dia mendampingi. Betul. Jadi jangan hanya hakim, jaksa, polisi aja yang dijadi sorotan, tapi advokat juga. Hukum ini kan penting. Kenapa? Inilah orang bisa merubah mindset siapa yang menjadi kliennya itu. Kenapa? Jangan advokat itu berpikir kalau mendampingi ya harus bebas. Nah, padahal tidak demikian kan. Advokat itu tugasnya apa? Memperlancar proses peradilan itu maksudnya. Sehingga bisa mendapatkan keadilan. Nah, masalah sekarang advokat itu kan mahasiswa kita semua kan, yang lahir dari fakultas hukum. Yang lahir dari fakultas hukum. Apakah pendidikannya, apa lembaga pendidikan yang salah? Perlu kita cek lagi. Karena apa? Kita mengajar ini kan tulus kita menjadikan orang-orang ini menjadi yang memiliki ilmu yang cukup di masyarakat, dia bisa gunakan dan ilmu hukum itu dalam kaitan apa? Bagaimana menegakkan keadilan, bagaimana dia supaya kepastian hukum itu terwujud, bagaimana kemarin hukum itu ada, sehingga apa? Hidup yang namanya hukum itu untuk kebahagiaan. Itu ingat ya. Betul. Hukum itu dilahirkan untuk kebahagiaan. Hukum itu untuk apa? Equality before the law. Semua sama ya. Tidak ada yang depan hukum itu berbeda. Makanya kita akan kembali lagi dengan tipologi negara hukum nanti ya. Betul. Apakah negara kita ini tipologinya apa? Represif atau tidak? Karena represifnya apa? Ciri khasnya. Yang jadi panglima politik. Kekuasaan. Kekuasaan. Mahstat.
Ya Anda bisa lihatlah nanti apakah negara kita ini yang jadi panglima politik atau hukum. Padahal harapan semua kita nih yang jadi panglima hukum harusnya ya itu. Nah, berkenaan dengan idealnya kan kita menginginkan hukum menjadi panglima, Prof. Tapi kan realitanya kadang-kadang tidak sejalan dan itu yang kemudian kita rasakan melalui pemberitaan. Sekarang kan bahkan ada istilah no viral, no justice. Kalau nggak viral, aparat penegak hukum nggak bergerak, ya kan? Sehingga kita melihat justru ya lagi-lagi kemudian masyarakat seperti kehilangan kepercayaan terhadap lembaga penegakan hukum. Menurut Profesor gimana tuh menyoroti itu? Ya, jadi gini, hukum itu kan ada aspek yang mengubahnya. Salah satunya teknologi ya. Nah, itu kan kalau dulu kan yang nama pengadilan face to face, lagi harus hadir. Sekarang enggak, online ya. Nah, kenapa teknologi ini membuat di satu sisi rasa keadilan itu kan hampa ya. Akhirnya apa? Tidak ada jalan lain mereka. Kalau melalui peradilan litigasi mungkin rasa kepuasan itu tidak ada dan rasa keadilan itu tidak muncul. Makanya dengan teknologi ini yang diviralkan berbagai media itu sehingga apa? Ini salah satu cara untuk mengungkap. Saya kira bagus, penting itu ya. Karena sudah kondisi kita begitu. Karena di samping itu sudah ada pengakuan alat bukti yang alat bukti digital itu menjadi penting. Tidak masalah sih, kita sudah ada undang-undang tentang IT kan? Betul. Tentang bagaimana alat bukti yang tambahan sekarang ini dulu yang namanya teknologi itu sebagai barang bukti sekarang jadi alat bukti dia. Jadi saya kira memang udah zamannya. Maka tidak ada masalah sih kalau memang kira-kira di pengadilan itu mungkin ya ada sesuatu yang bermasalah ya bisa aja diviralkan itu menjadi salah satu cara yang bagaimana emosional masyarakat itu terungkap melalui diviralkan tadi. Nah, banyak contohnya kasus-kasus siapa kemarin itu yang di Jawa Timur itu ada anaknya mencederai pacarnya, kemudian karena dia ini anak anggota dewan, akhirnya justru putusan hakim lepas. Tapi kemudian KY bergerak. Ya karena ada anggapan masyarakat hukum itu ya tajam ke bawah, ke atas. Nah, saya sangat setuju sekali. KY udah berkembang sangat baik. Bagaimana keberanian dari KY untuk menindak hakim-hakim yang tidak konsisten, yang nakal. Yang nakal itu. Iya gitu kan? Iya betul. Ya, itulah peran KY sebenarnya kan. Karena KY dia jangan pasif ya. Memang KY itu fungsinya bagaimana membenahi etika dan moral hakim. Iya betul. Kalau hakimnya sendiri moral dan etika nggak ada, otomatis keadilan tidak akan timbul di situ. Nah itu ya, karena hakim itu menilai yang terakhir dia. Jangan sampai hakim itu memanipulasi alat bukti yang salah jadi yang benar jadi itu salah. Itu yang bikin kita sekarang ini berpikiran banyak masyarakat ngapain kita lapor ini ke polisi, kita benar jadi salah nanti kan. Nah, padahal tidak seperti itu ya. Hilang ayam malah. Makanya penegak hukum juga harus memahami secara mendalam perkembangan hukum sekarang ini, memahami bagaimana pola dan etika masyarakat sekarang ini. Dan bisa lagi dia melaksanakan kekuasaan kewenangan seenaknya saja ya. Maka dia harus perhatikan juga bagaimana rasa keadilan masyarakat itu bisa tumbuh dengan baik. Mulai dari awal. Betul. Karena SPP kita jelas kan. Mulai dari laporan pengaduan masyarakat misalnya kan. Dia bisa menilai apakah laporan pengaduan itu termasuk pidana atau perdata misalnya kan. Makanya sekarang ini penyidik itu punya kewajiban untuk meningkatkan keilmuan kompetensi dia. Ya alhamdulillah saya kira sekarang udah banyak teman-teman kita menyidik itu baik hakim jaksa itu sekolah di S2, S3 dan mereka apa meningkatkan kompetensi dan pemahaman dia terhadap penegakan hukum. Ya, wajar aja ada yang tidak baik ya. Sehingga yang namanya kebenaran itu tidak akan terungkap. Nah, oleh karena itu penegak hukum itu harus dilindungi secara full ya. Kemudian kalau kita bicara penegakan hukum kan pasti kita nggak bisa melepaskan dari political will si pemerintahnya sendiri, si penguasa, Prof, presiden tentunya kalau kita bicara eksekutif, Prof ya. Menurut Prof, apakah sudah tepat rakyat publik kemudian mengharapkan
pembangunan hukum yang lebih baik, penegakan hukum yang lebih baik itu dinisbatkan kepada presiden, mengingat sistem kita kan presidensialisme begitu, Prof. Presidensi ini kan dua level ya kan, sebagai kepala pemerintah, sebagai kepala negara. Betul. Sebagai kepala negara dia punya hak kewenangan yang penuh. Bagaimana dia membangun hukum ini ke depan itu. Sekarang ada nggak kemauan politiknya untuk ke sana? Ya, tapi tidak hanya presiden sendiri, karena dia memiliki pembantu-pembantunya, menteri itu yang seterusnya. Ya harusnya gitu. Bagaimana dia memilih pembantu itu harus tepat. Yang kaitannya bagaimana mencapai visi misi negara ini ke depan itu. Ya negara ini kan sudah banyak permasalahan yang luar biasa, gitu ya. Terutama negara ini akan terpuruk kalau hukumnya juga terpuruk, terutama penegak hukumnya. Terus terang saja, 15 tahun terakhir ini penegak hukum kita kan sangat rendah ya. Kita di bawah Malaysia, di bawah Thailand gitu ya. Ya kalau indeks yang sebenarnya kita nggak sampai 3. Ya. Walaupun di sini ada yang namanya yang hasil kajian dia rule of law itu indeks itu kita ya tidak lebih dari 0,52 sampai 0,53. Susahnya. Dan itu mengecewakan, Prof ya. Luar biasa. Jadi apa gunanya kita bentuk berbagai lembaga penegak hukum? Apa gunanya kita ada KPK? Apa gunanya kita ada ombudsman? Apa ada gunanya kita yang namanya komisi KPPU, komisi kehakiman, kejaksaan? Apakah itu bisa nggak meningkatkan indeks penegak hukum kita? Coba diteliti nanti. Dalam misalnya 20 tahun ada kenaikannya, signifikan kenaikannya. Kalau tidak naik, apa tindakan lebih lanjut kita kan? Harus ada evaluasi pasti kan? Harusnya ada evaluasi terhadap lembaga-lembaga itu. Kalau memang dia memberatkan negara, ngapain kita lanjutkan? Jadi lebih baik beban kita anggaran kembali lembaga-lembaga yang sudah ada itu. Yang inti ya, lembaga inti. Jadi lembaga inti itu ya kalau dipulihkan dalam kaitannya secara strukturnya sudah bagus. SDM-nya itu perlu kita bangkitkan. Saya kira ya tidak semua penegak hukum itu jelek ya. Banyak penegak hukum itu yang bagus gitu ya. Jadi yang diperbaiki bukan hanya hakim, jaksanya, kepolisiannya, advokatnya, dan termasuk berbagai lembaga-lembaga konsultasi hukum yang lainnya itu. Yang memang dia ya punya amanah yang tinggi terhadap negara bangsa ini. Karena kuncinya apa? Perlindungan hukum tadi ya. Baik. Ya upaya ke depan itu jangan bangga kita tahun ini meningkat misalnya tindak pidana ini. Harusnya kita kan sedih. Miris. Kok sedih meningkat? Selalu laporan tahunan kita korupsi tahun ini meningkat sekian persen. Harusnya kan turun kan? Berarti apa? Pencegahannya tidak jalan. Hulunya tidak jadi perhatian. Itu. Kalau represif kan biaya semua itu tuh. Bagaimana terjadi ini lalu ditanggulangi? Bayangkan, ada nggak orang menilai berapa jumlah biaya SPP kita itu? 1 tahun. Puluhan triliun itu biayanya itu. Alangkah lebih baiknya kalau ini berkurang bisa tempat yang lain nanti. Untuk kesejahteraan rakyat. Bayangkan sekarang, yang nama penjara makin lama makin full. Yang dulu 2 tingkat sekarang jadi 10 tingkat nanti. Itu lantai kan. Jadi menunjukkan apa sekarang nih? Kegagalan pemerintah dalam kaitan penegakan hukum. Nah, makanya saya punya prediksi ke depan itu bagaimana penegak hukum itu ditingkatkan lah ya, profesionalismenya, kesejahteraannya itu. Kalau hakim hanya gaji 10 juta, beli sepeda motor dia susah kan. Nah, coba nanti ya dipikiran lewat. Saya setuju Pak Presiden pada waktu itu dia ada semacam sihelo kepada hakim bagaimana kesejahteraan hakim ditingkatkan. Tapi jangan lupa dong kesejahteraan guru juga penting. Guru, dosen, Prof ya. Jangan mikir ke penegak hukum aja. Nah, makanya rantainya kan harus dimulai dari lembaga pendidikannya dulu. Dilihat dari lembaga pendidikan dulu. Kenapa ini kok begini? Kenapa kok negara ini salah satu kuncinya negara itu punya kewajiban mencerdaskan kehidupan bangsa itu kok tidak maksimal. Padahal duit kita banyak, kita punya sumber daya alam yang luar biasa. Bagaimana dimedikan baik? Pasal 33 itu kan jelas amanatnya kan? Yang menguasai hajat rumah banyak dikuasai negara. Berarti negara apa? Mengatur. Diatur dengan baik. Jangan membuat kebijakan yang menguntungkan pihak tertentu. Yang sekarang lagi kasus Lembong itu kan apa? Ya, tapi tetap perlu diteliti. Apakah benar kebijakan itu merugikan negara atau tidak? Nah itu. Coba ya gitu. Kasus apa? 5 yang berapa triliun? Sekian triliun itu, Prof. Kasus emas kemarin itu ya. Nah, jadi banyak yang bisa kita gali ke depan itu lalu kita benahi ya.
Saya kira ya konsiliasi nasional penting itu ya. Presiden bagaimana memimpin konsiliasi nasional ke depan aja. Apakah korupsi ini mau diberantas habis, ditembaki, ya, kayak narkoba misalnya, apakah mereka itu dipulihkan atau gimana? Makanya perlu kita kesepakatan bersama nasional sehingga kita ke depan itu ya tidak akan ada lagi korban yang lebih banyak lagi. Gitu ya. Saya kira penting kita pahami kunci negara yang sukses, penegak hukumnya juga sukses. Ya. Karena penegak hukum itu kan kalau kita lihat beberapa literatur, ya ada 5 hal itu ya. Bagaimana undang-undang itu dibangun dengan baik, undang-undang. Kita kan hirup pikuk kan undang-undang itu banyak sekali. Tiap undang-undang itu pada waktu pembuatannya kritik segala macam kan, itu kan. Contohnya undang-undang Cipta Kerja. Apakah benar undang-undang itu mensimplifikasi masalah perizinan? Seolah-olah itu berpihak ke pengusaha, misalnya ya. Apakah benar di situ ada semacam pelindung terhadap buruh misalnya, ada sebagainya itu. Tenaga kerja dan seterusnya. Nah, memang yang nama undang-undang itu tidak akan pernah sempurna. Ya. Sama kita bikin tesis disertasi, ada yang sempurna itu. Tapi alangkah lebih baik kalau secara komprehensif memenuhi. Ya. Kedua, Pak, bagaimana kita menciptakan penegak hukum yang konsisten sesuai dengan kewajiban dia. Ya. Jangan kita, tapi ini kan kita lihat dulu bagaimana asal mulanya dia jadi penegak hukum itu. Apakah dari pendidikan S1, S2 atau dari pendidikan kedinasannya, perlu direonsasi lagi, perlu diperiksa lagi nanti itu ya. Ketiga, kenapa masyarakat sekarang brutal? Kesadaran hukumnya seolah rendah. Kenapa masalah ekonomi nih? Ya. Gimana kalau perut itu keroncongan, gimana mau mikir dengan bagus? Makanya pemerintah harus juga pikir bagaimana tingkat ekonomi masyarakat juga ditingkatkan. Buka lapangan kerja yang banyak ya. Ya ngapain kita ngirim tenaga kerja ke luar negeri yang rata-rata mereka susah kan? Alangkah lebih baik sila kita buka lapangan kerja sebanyak mungkin. Itulah salah satu prestasi yang sangat baik ya. Ini enggak, kita buka lapangan kerja, tenaga asing yang masuk. Nah, terbalik. Oleh karena itu kesadaran hukum masyarakat tidak hanya masalah dia patuh tidak patuh, tapi ada faktor lain yang membuat dia jadi eksternal. Kenapa dia jadi gitu melakukan perbuatan hukum yang melanggar. Kemudian gitu. Fasilitasnya ada nggak yang cukup? Nah, ini ya fasilitas itu ya macam-macam ya dalam rangka penegakan hukum, dan bagaimana kita membangun budaya hukum itu lebih baik ke depan lagi gitu ya. Ya jangan sampai virus-virus itu makin lama makin menggerogoti pilar-pilar bangsa ini. Ya virus itu bisa yang berujung bisa juga enggak ya kan. Betul, Prof. Ya kira-kira itu ya Pak Arif ya. Prof, tadi sebelum kita take ini kan kita ngobrol-ngobrol singkat secara informal, kemudian Prof tadi menyinggung ada sebuah judul buku yang judulnya itu The Death of Justice. Menurut Prof, apakah buku itu sudah mendekati kenyataan kalau kita kaitkan dengan penegakan hukum di Indonesia, atau justru kita masih bisa menaruh optimisme bahwa buku itu salah dan kita ongoing proses menuju lebih baik? Ya, buku The Death of Justice itu sebenarnya terbit kasus di Amerika tahun 60-an. Ya. Pada waktu itu ada kasus besar, ternyata kasus besar itu yang selama dituduhkan pada Mr. X, ternyata dia bebas. Karena ada konspirasi dalam peradilan di Amerika pada saat itu. Makanya terbitlah buku itu yang ditulis oleh Spencer itu ya. Dan saya baca itu, jangan-jangan Indonesia udah mendekati itu ya. Itu masalah. Itu saya baca buku itu sudah 20 tahun yang lalu. Itu. Makanya saya pernah nulis tapi ya tidak berhasil gitu ya. Memang matinya hukum itu sebenarnya salah satu indikatornya apa? Matinya penegakan hukum. Karena penegakan hukum itu kan banyak faktor yang menjadikan dia jalan atau tidak. Faktornya manusianya itu. Kalau manusianya sudah mati akal dan mati perasaan. Moral, keadilannya. Etika dan moral itu jadi harus dijunjung tinggi. Bukan berarti etika moral itu tidak penting. Hukum itu harus ada etika moralnya. Jangan kita bicara normatif aja kan. Nah, jadi saya kira ya The Death of Justice itu sudah hampir mendekat di Indonesia saat ini. Berarti alarm sudah harus kita hidupkan. Makanya sudah lampu kuning ini. Makanya pemerintah ya harus hati-hati, harus jadi perhatian penuh lah. Presiden sekarang ini bagaimana membenahi kondisi korupsi yang sudah luar biasa, kondisi tindak pidana narkoba luar biasa, sudah kondisi tindak pidana yang lain itu, waduh. Yang masalah sekarang antar penegak hukum sendiri yang berkonflik kan.
Makanya nanti kita akan bicara teori konflik lah ya. Ya ada season tertentu. Siap. Ya, saya akan bicara tentang teori konflik, manajemen konflik itu kaitannya dengan perang hukum ini. Jadi saya kira ya penting kita menyuarakan bagaimana pentingnya pemerintah itu mengasosiasi semua lembaga dalam kaitan perang hukum ini. Ya. Jadi saya kira Saudara Alif ya kita coba nanti identifikasi. Di sini kan nanti ada 8 kaitan perang hukum ya, indeks yang perlu kita perhatikan. Pertama mungkin perlu jadi catatan kita perang hukum konstitusi. Ini yang diliburkan kita kan, selama ini kan. Nah, ada lagi nanti misalnya perang hukum keadilan restoratif dalam penegakan hukum misalnya. Ada lagi penegakan hukum perkara pelanggaran HAM, kemudian ada lagi asas keadilan dalam penegakan hukum, ya. Lalu anti korupsi, penegakan hukum yang sesuai peraturan undangan, kemudian ada lagi eksekusi putusan pengadilan dan reintegrasi sosial warga binaan masyarakat yang dapat dimanfaatkan oleh pemerintah dan masyarakat. Jadi ke depan itu ya kita mengidentifikasi dulu apakah benar ya penegak hukum konstitusi kita bermasalah. Sudah mencerminkan 8 pilar yang Prof sampaikan tadi. Iya. Makanya kita bisa lihat. Nah, ini bisa jadi disertasi nanti ya. Bisa jadi 8 disertasi. Apakah benar kasus kita terakhir ini masalah Pilpres itu sudah terjadi pelanggaran hukum konstitusi? Nah, itu kan. Ada istilah fufu fafa dan seterusnya. Jadi saya kira ya kita bisa menilai nanti. Makanya nanti saya minta rekan-rekan S3 membahas ini secara satu persatu nanti sehingga ada semacam kejelasan. Apakah benar di Indonesia ini telah terjadi pelanggaran hukum terhadap penegakan konstitusi? Kita lihat bagaimana di Mahkamah Konstitusi begitu bervariatif sekali pertentangan antara hakim konstitusi itu sendiri. Sekarang kan lagi tren ya siapa saja punya hak yang sama untuk mengajukan judicial review kan? Judicial review. Apa saja kan? Apakah dia murni enggak mengajukan judicial review itu untuk kepentingan umum? Atau untuk kepentingan golongannya saja? Nah itu. Kalau dia untuk penting golongan kan sama menyimpangi namanya. Makanya di situ letaknya masalah sosial penegakan hukum konstitusi kita. Makanya kan saya kira konstitusi kita itu harus dipahami oleh semua masyarakat Indonesia. Tidak seenaknya aja dia mengajukan judicial review itu ya. Mesti ada standar-standarnya itu. Mana ini boleh, mana enggak, harus begitu. Kenapa? Kalau sudah diputus Mahkamah Konstitusi itu kan final and binding dia kan. Final and binding. Nah, bagaimana kalau putusan itu tidak melahirkan rasa keadilan? Itu ya. Masyarakat terbelah. Masyarakat pasti merasa terbelah dia kan. Apakah bisa kita menyalahkan Mahkamah Konstitusi? Makanya hakimnya itu harus dipilih yang diangkat hakim yang memang saya kurang bersependapat ya. Mahkamah Agung atau itu melalui tes profil DPR itu. Saya kira nggak perlu ya. Muncul aroma politiknya mungkin Prof ya. Karena di situ kan lembaga politik. Masa lembaga politik melahirkan negarawan seperti itu. Melalui tes lagi, tes tertulis, tes wajar. Yang namanya negarawan itu tidak seperti itu. Ya makanya ke depan itu ya kita sarankan aja pemerintah. Oke loh, kamu mau nyari hakim agung, nggak perlu lah yang kayak gitu ya. Cari standar-standar yang memang kita yakin bahwa dia tuh memiliki kemampuan yang cukup untuk jadi hakim agung ya. Cari yang namanya hakim-hakim yang dari PN sampai ke pengadilan tinggi. Kok apa nggak ada apa ya? Yang sepak terjangnya itu emang terbukti melalui putusan-putusannya dan pembelaannya. Saya kira kalau hakim itu sekali dia bersalah, itu tidak ada ampun mestinya. Karena dia wakil dari Tuhan. Wakil Tuhan, Bro. Berarti jadi kalau dia salah membuat putusan akibat dari sesuatu atau konspirasi, tidak perlu diteruskan sebagai hakim. Demikian juga polisi misalnya, jaksa kalau memang dia tuh ternyata putusannya itu bermasalah dan ada indikasi seperti itu. Tidak ada bagimu mestinya. Iya kan? Seperti judul lagu, Bro. Iya. Karena apa? Nasib orang ini loh. Iya, betul, Bro. Nasib orang nggak bisa dipermainkan. Jangan nasib orang dipermainkan dengan uang satu gepok itu jangan. Ya. Karena ini kan saudara kita semua kan ya, bukan orang lain gitu ya. Ya, itu ya saya Prof, kita sudah di ujung acara dari podcast kita. Mungkin dari seluruh rangkaian obrolan singkat kita ini ada hal yang lupa Prof sampaikan dan perlu diketahui oleh rekan-rekan Law Squad, silakan. Ya baik. Memang kondisi negara kita ya kalau dari aspek hukum masih membuat kita miris ya, sedih ya. Karena di satu sisi ya
ya, bangsa ini kan berjalan terus ya, ingin hidup kalau bisa 1000 tahun lagi ya. Bagaimana kita mencapai Indonesia Emas tahun 2045? Kalau dari sekarang tidak dibenahi undang hukumnya, tidak dibenahi SDM-nya, tidak dibenahi sistemnya. Oleh karena itu dari SDM lah kita benahi. Ya. Bagaimana kita membenahi SDM kita di bidang penegak hukum? Tapi bukan hanya penegak hukum, juga di bidang pendidikan yang terkait dengan. Kenapa? Kalau manusianya nggak benar, gimana dia menjalankan tugasnya, kewajibannya? Maka dari awal benahi dulu orangnya. Yang namanya lembaga itu barang mati. Silakan kita bentuk berbagai lembaga. Kalau orang yang ditempatkan itu tidak memiliki kompetensi yang dan tidak memiliki etika moral yang baik, tentu tidak akan berhasil. Nah, jadi ke depan itu ya, pertama ya bidang hukum ini khususnya penegakan, bagaimana mencari keadilan itu memang bisa kita wujudkan. Dari mana rasa kepercayaan terhadap lembaga dan orang yang melaksanakannya, gitu ya. Demikian juga nanti kaitannya dengan apa? Nah, ini masalah kesejahteraan. Saya juga pesan supaya kesejahteraan ya juga ditingkatkan lah ya. Jangan kita anggap sepele ya. Jangan bagian Menteri Keuangan Pajak aja yang kesejahteraan dilebihkan. Tapi semuanya sama kan? PPN 12% gitu. Jadi saya kira ya pemerintah harus berlaku adil ya. Tidak ada yang, karena kita ini dalam subsistem pemerintahan. Subsistemnya apa salah satunya? Ya pengadilan. Peradilan itu subsistem daripada sistem negara kita. Makanya perlakuan yang sama mengenai kesejahteraan itu ya. Jadi saya kira perlu di backup. Makanya pemimpin yang sekarang ini silakan membackup semua ini ya. Jangan tanggung-tanggung lah. Kalau memang mau backup ya betul ya. Jadi saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Mungkin ke depan kita akan bicara lebih spesifik. Misalnya kita bicara mafia peradilan, karena pembangunan hukum itu akan berjalan dengan baik kalau salah satu indikator penegak hukum juga berjalan dengan baik. Gitu ya. Sekarang coba lihat, kalau perdata kita, apakah ada pemerintah kita yang peduli buku 3 tentang perikatan? Nggak ada sih sampai sekarang. Nah, karena saya salah satu dari koordinator penyusunan naskah akademik undang-undang perikatan. Sampai sekarang nggak ada. Padahal itu hukum dasar ya. Kedepan nanti kita bicara lebih banyak lagi yang menarik. Ya terima kasih banyak ya Saudara Alif. Ya sama-sama. Saya selaku Dekan Fakultas Hukum ini sangat senang ya kita ada acara ini. Alhamdulillah. Insyaallah ke depan kita akan berbicara yang sifatnya mengeluarkan ide dan kritik yang pedas. Kita akan rutinitas seperti itu menjadi, karena ini kewajiban dan Fakultas Hukum untuk menyampaikan pesan dan kesan terhadap semua masyarakat kita. Itu aja, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Loskot sekalian, itulah tadi obrolan singkat kita dengan Dekan Fakultas Hukum Unsri periode 2024-2028, Profesor Dr. Joni Emirzon, SH MHum. Tentu ini bukan yang terakhir karena kita sudah komitmen dengan Prof tadi, kita akan bikin agenda series perkuliahan ya. Mungkin 10 sampai belasan perkuliahan yang kita akan mengulik gagasan pemikiran Prof Joni berkenaan dengan pembangunan hukum, penegakan hukum dan hal-hal yang berkaitan dengan Fakultas Hukum juga tentunya Prof ya. Iya, betul ya. Loskot sekalian, jangan kemana-mana, tetap pantengin podcast kita. Jangan lupa subscribe, like, and share di FH Unsri TV. Tentunya kita akan ketemu lagi, ngobrol lagi dengan tamu-tamu yang lebih istimewa, lebih kompeten. Saya Alif dan Pratama, Selo, Seidlah.